Adeh, kadang-kadang gue bingung ya sama boomer. Ya, nggak wibu doang sih. Boomer gue juga bingung. Boomer tuh apa bang? Ya, boomer itu kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang ditawari main VTube, nyahut. Langsung cus gitu kan. Anda mau penghasilan 2 juta per hari? Anda mau sebulan bisa gonta-ganti Ferrari? Anda mau tiap hari Anda cuma kerja enak nonton iklan? Ditawarin gitu. Terus bol, kayak gitu. Ya, gue nggak nyalahin sih. Ya, itu memang pandangan masing-masing. Apalagi kalau misalnya main-mainnya skema Ponzi, ya itu suka-suka mereka gitu. Kok toh yang kaya juga orang yang di atas kan, bukan mereka yang baru join. Ntar mereka kapok juga, nanti gabungnya ke MAP lagi, masyarakat anti Ponzi seperti itu. Oke lah, untuk video kali ini gue yang membahas tentang anime yang harusnya akan rilis di musim depan gitu. Ijirnaide dan Gatorosan. Ya semoga tetap rilis karena gue nunggu banget ini anime. Penci suaranya Sumipe coy. Susunya gede penci suaranya. Nah, belum juga tayang anime Ijirnaide Nagatoro sudah menuai kritikan. Gue bingung karena kritikan di sini tuh ada adegan seksualitas dan juga adegan-adegan yang kesannya itu kayak merendahkan sebuah oknum atau sebuah seseorang yang lemah gitu kan. Ya, lagi-lagi dapat konsep-konsep pemikiran kayak gini kan. Kalau kayak gini namanya mah bentar, kalau kayak gini namanya mah harusnya sinetron nggak pernah tayang di TV ya. Kok bisa ya? Kok bisa masih tayang ya? Ah lah, nggak usah dipikirin. Tapi ya mau gimana lagi ya, pendapat orang itu beda-beda, saking bedanya nggak mau menerima karya orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya gue bikin film nih, filmnya tuh berkisah tentang Jenderal Sudirman dan Bung Karno, lalu gue bikin ceritanya tuh kalau Jenderal Sudirman itu terlalu baik gitu kan, nanti banyak yang marah, loh kok Jenderal terlalu baik, harusnya tegas dong, ada yang kayak gitu kan. Nah makanya itulah, kalau membangun sebuah karya itu sebenarnya harus survei dulu, harus survei kesana kemari, izin kesana kemari, dan hasilnya kagak maksimal gitu kan. Gue sebenarnya kagak suka yang kayak gitu tuh, tapi mau gimana lagi kan, kalau misalnya lu jadikan karya lu untuk dinikmati orang lain, ya lu harus nikmati juga norma atau juga bulian yang terjadi gitu ya, itu istimewa atau kagak ya nikmati aja gitu kan. Dan kalau gue kembali lagi ke anime, sebenarnya ketika gue baca komik ya jelas lah. Kalau teman-teman nonton Takagi, nonton Uzaki kan situ kan dia itu kan kayak mempermainkan karakter utama yang polos-polos yang gampang banget untuk dimanipulasi hatinya gitu kan. Disenyumin dikit aja mereka itu langsung bilang, wah ini cewek suka sama gue nih. Nah yang kayak gitu. Nah sebenarnya itu adalah sebuah tindak kejahatan ya. Jadi kalau misalnya nanti gue curhat ya, nanti kepanjangan ya. Ntar gue curhatnya di live streaming aja. Yang nanti gak tahu kapan juga gue live streaming. Kan akhir-akhir ini gue bikin konten aja selalu suri-suri. Karena malamnya pasti bahagiain anak orang gitu kan. Lantas, kalau gue memahami anime model ginian itu, yang gue pahami adalah cerita yang dibangun itu seperti apa. Dan itu yang paling penting sih. Sebenarnya menurut gue yang ada adegan gini lah, adegan merendahkan lah, adegan yang ada kebop-kebopnya, padahal kagak ada juga. Ya, itu kan memang bagaimana ceritanya dibangun gitu kan. Kalau misalnya ceritanya tuh tentang cowok baik sama cewek baik, ya udahlah bos, ceritanya nggak ada. Kayak anime sebelah itu kan ceritanya kan ada cowok yang nggak jelas gitu ya, cowok yang hobinya ngata-ngatain orang yang baik gitu kan, habis itu dia ngakunya benci cewek baik kan, tapi karena cewek baiknya juga kagak mau sama dia, lalu dia demennya tuh sama cewek yang bilang Nanika Shira gitu kan. Anime apa tuh bang? Lalu juga tahu kali anime sebelah, ntar juga gua bahas kok. Oke ya nggak masalah sih dengan sebenarnya apa yang terjadi dalam siklus mainan-mainan handphone dan burit gua yang nggak membesar ini. Gua paham sebenarnya anime model ginian itu sebenarnya dibilang jelek juga kagak, dibilang ini alurnya bagus apa enggak juga nggak bisa dibilang gitu, nggak ada yang bisa dibilang ya. Kembali lagi jadi anime mediocre pula. Kalau anime mediocre mah penontonnya pak ya memang banyak, tapi kan nggak diterima secara luas, nanti dibilang ada yang ngata-ngatain juga, tapi nggak masalah. Daripada lu animenya bagus masterpiece, jelek dikit aja dikatain sampai pagi gitu kan. Anime sebelah ya bang, yang fanboynya itu di selundupan dari anime sebelah. Iya fanboy selundupan. Fanboy selundupan gitu kan, ada aja gitu ya, jadi fanboynya selundupan kau ya, kayak aneh-aneh aja kau, kayak obat-obat gak enak aja kau selundupan gitu. Tapi ya gue tetap menunggu anime ini secara pribadi. Dan apapun yang dikatakan oleh orang lain itu gak ada yang salah, itu betul ya. Tapi yang paling penting dari semua komentar-komentar yang terjadi di sosial media kita yang sangat tidak terbatas ini, itu adalah bagaimana kita menyikapi. Karena itulah yang perlu kita pahami dalam kisah hidup kita ini adalah siapakah yang salah? Yang salah itu adalah kita yang lemah.
Oke, itu sekian dari gua. Thanks for watch my video. I'm CRY and see you next time.